Jadi istilah saya di kampung pun kita nggak kampungan gitu. Selalu tersenyum dan berpikir indah. Baik Bunda, sudah sangat lengkap apa yang Bunda sampaikan, khususnya untuk menjelang pilkada. Kalaulah nanti misalnya Bunda, ini kan kabarnya Bunda sudah hampir mengakhiri masa purna bakti saya dengar. Benar atau tidak, mungkin nanti Bunda bisa jelaskan. Konon kabarnya selain dinas kesibukan, Bunda juga dosen ya, kalau nggak salah. Itu yang menarik. Jadi artinya bahwa purna bakti juga terlewati dengan baik, tapi kegiatan tetap aktif. Ya namanya kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, masih diberi ada sedikit ilmu. Nah kan kalau sudah doktor sayanglah ilmunya tidak disampaikan. Lagi pula dalam agama yang saya anut, agama Islam, itu amal jariah. Gak usahkan di dunia dapat pahalanya, sampai liang kubur pun kita dapat pahala. Wah, siapa yang gak mau amalan seperti itu? Nah, jadi saya pikir-pikir memang menjadi dosen itu, menjadi guru, itu sesuatu yang sangat mulia karena kita mengajarkan ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita dulu, kita sampaikan pula kepada yang di depan kita, sehingga mereka nanti bukan bisa mendapatkan satu kehidupan yang lebih baik, bahkan mungkin bisa menelurkan pula ilmunya kepada orang lain. Bersambung-sambung lah ini. Ini kayak multi level marketing lah ini kira-kira pahalanya ini kan. Kita kasih satu, kita kasih sama 5 orang, 5 orang masing-masing 5 orang. Nah itu semuanya dapat kita pahalanya. Dapat bonusnya ya. Nah jadi makanya saya pun mau jadi ini. Dan memang saya suka juga ini. Kayaknya karena saya cerewet gini, kayaknya cocok juga lah jadi dosen ini. Tapi sebelumnya pun saya memang ada mengajar juga di sela-sela kesibukan. Kadang-kadang mengajar training gitu kan. Kalau itu training kan sifatnya sementara-sementara. Jadi saya selalu juga ikut-ikut begitu. Dan untuk itu saya juga mengasah ilmu lah untuk itu. Misalnya mengikuti TOT di berbagai tempat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ada kesempatan menimba ilmu, jadi saya ambilkan juga. Ya pokoknya semualah diambili. Asalkan jangan olahraga ya, nggak pandai saya. Satu macam pun tak pandai saya. Tapi untuk yang kalau yang lain-lain oke. Ayo, mari kita mainkan. Kalau gitu ditantang nyanyi berani nggak ya? Episode lain lah. Episode lain. Lagu-lagu kenangan, lagu nostalgia apa-apa aja. Atau katakanlah yang menarik, yang pernah selalu menjadi favorit. Katakanlah siapa sih di Ibu ini sampai sekarang? Oh kalau saya suka Ermi Kulit. Oh penyanyi ini deh jazz ya? Iya nyanyi jazz, saya suka sekali. Suaranya juga enak dan kalau nyanyi kayak nggak kepaksa gitu. Kayak rileks aja deh ya. Kayaknya rileks gitu, tapi suaranya terjangkau dari nada-nada yang rendah ke nada-nada yang tinggi. Ermi Kulit. Dan mampu memainkan nada itu nanti dengan gayanya sendiri gitu. Iya betul. Jadi saya senang dengan lagu-lagu Ermi Kulit dan cara Ermi Kulit membawakan lagu. Oh luar biasa. Nanti episode lain Bunda nyanyi ya Bunda. Ya, syaratnya mesti ada musiknya. Ada musiknya. Enak musik. Oh siap, nanti kita siap. Musik. Ya, nanti betul. kapan-kapan saya ke studionya Om Bahar lah. Siap. Iya boleh. Jadi kita bisa nyanyi sama-sama. Om Bahar juga saya tahu bisa nyanyi. Jadi memang Bunda, kita memang harus rileks dalam menghadapi situasi seperti ini. Kalau kita melihat ke depan, tentunya seni budaya ini menjadi harapan yang luar biasa. Bunda, kita harus menghargai, memberi apresiasi para seniman, sastrawan. Menurut pandangan Bunda sejauh ini bagaimana mereka sudah berkiprah di Sumatera Utara khususnya? Saya pikir sebenarnya ini karena tidak ada satu kesempatan untuk lebih tampil. Saya percaya seniman-seniman di Sumatera Utara ini jago-jago di bidangnya masing-masing. Mau dia seni pahat pun katanya kita nggak ada ya, hebatnya itu mungkin Bali, Jepara, dengan ukiran. Saya yakin di sini juga banyak. Cuman mungkin untuk tampil ke atasnya itu
tidak terlalu terbuka seperti di Pulau Jawa. Iya. Jadi kembali nanti sama juga misalnya seni kesenian lainnya seperti teater misalnya. Padahal kalau coba yang jadi artis-artis yang jago acting itu banyak juga orang dari Medan ini. Banyak betul. Penyanyi-penyanyi jangan ditanya lagi gitu. Gudangnya ya. Tapi nggak di sini dia bisa berkembang. Iya. Bisanya berkembang ke tingkat Pulau Jawa, ibu kota. Mungkin itu yang perlu kita pikirkan. Kenapa tidak bisa kita dari sini? Kalau zaman dulu-dulu di sini recording banyak. Oh iya betul. Kalau dulu zaman kaset-kaset zaman dulu. Belum lagi top kali misalnya dangdut, pop Melayu sudah top. Udah duluan ya. Ada lagu-lagunya yang enak sekali gitu kan, dan sampai kemana-mana bahkan sampai ke Malaysia dan itu recordingnya Medan. Medan ya, betul. Mungkin perlu juga kita bangkitkan lagi. Saya pikir tak kurang lah seniman kita. Ya. Terkait dengan itu Bunda, kalau boleh Bunda memberikan masukan. Ini kan sudah dengar pasti Bunda. Kita di Taman Budaya Sumatera Utara itu rencanakan mau berpindah ke arena Pekan Raya Sumatera Utara di Jalan Binjai. Barangkali harapannya karena kita melihat sekarang kesannya kawan-kawan seniman ini, waduh kita jadi jauh nih, padahal tidak. Karena masih di Medan juga. Menurut Bunda bagaimana pandangannya Bunda? Sebenarnya itu tadi biar kita lebih mungkin di sana ya, satu lebih luas. Yang kedua mungkin tidak terlalu bising karena dia agak masuk ke dalam. Dan mungkin kita bisa berkonsentrasi untuk melakukan berbagai aktivitas. Misalnya kita di situ bisa juga sekaligus orang yang di sini latihan. Kalau dulu saya waktu di Bogor masih kuliah dulu gitu. Sebelah sana orang latihan drama, teater. Sebelah sini orang latihan menari. Orang sini latihan kerawitan, seni musik tradisional. Jadi itu bisa dilakukan karena ruangannya cukup untuk tidak saling mengganggu. Apakah kebisingan. Jadi saya pikir kita ambil positifnya aja kalau kita pindah ke sana. Kita punya tempat yang agak luas. Bahkan mungkin orang-orang teater untuk bisa latihan gitu, bisa di lapangan terbukanya itu. Nah, saya pernah ikut gitu kan latihan olah tubuh. Jadi bisa di lapangan gitu dengan merasakan angin yang bertiup dan bagaimana gitu kan. Walaupun kalau ditengok orang kayak orang gila orang ini katanya kan. Tapi kita nyaman-nyaman aja. Mungkin habis itu barangkali jiwa kita pun jadi tenang, senang, bahagia. Lah untuk kopi takut itu. Kalau kita bahagia itu imunitas kita tinggi. Jadi selain kita bisa satu, saya pikir macam itu bisa dianggap olahraga. Misalnya menari juga itu kan bisa macam olahraga. Meningkatkan imunitas, meningkatkan gerak kita supaya kita ini kelenturan tubuh, keindahan sambil kita melestarikan budaya kita sendiri supaya tidak hilang. Luar biasa. Saya pikir anak muda sekarang mending kita ajak juga. Jangan hanya misalnya bukan tidak boleh, tapi jangan hanya yang misalnya tarian modern. Boleh. Tapi tarian tradisionalnya mana? Nanti kita lupa. Makanya kadang-kadang saya juga masih ikut-ikut belajar sekarang, tapi diam-diam. Malu udah nenek-nenek kok belajar nari gitu. Mengingat-ingat lagi yang lama-lama gitu. Dan itu menyenangkan. Kalau hati kita senang, balik-balik. Kebahagiaan itu sebenarnya setengah dari kesehatan itu. Pengobatan kata dokter, kalau hati kita bahagia, senang. Itu obat yang paling mujarab juga. Jadi mari aja, ngapain sih susah? Hidup kok udah susah, kenapa disusahkan? Itu siapa penyanyinya itu? Dibuat senang, hidup ini jadi senang. Dibuat susah, hidup ini jadi susah. Makanya saya pikir, makanya lagu pun itu bukan sekedar kata-kata. Ada makna. Ada makna. Ada edukasi yang diajarkan, ada filosofi yang bisa kita tarik ke dalam kehidupan kita. Kayaknya nyeleneh gitu kan ngomongnya, tapi coba dipikirkan baik-baik. Betul. Direnungkan baik. Makanya seniman itu ilmunya tinggi tuh. Ilmu seni yang susah, nggak bisa diukur dengan kayak matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Dia terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Kemudian di situ kan ada yang namanya cita rasa. Jadi cita rasa bukan makanan saja. Cita rasa seni itu sendiri.
keluarlah di situ karya-karya. Iya. Karya itu kenapa? Orang yang berkarya itu kan orang kreatif. Jadi jangan dipikir kalau orang apa sih seniman? Ya orang-orang kreatif itu. Orang kreatif berarti pintar. Iya. Orang-orang pintar itu. Nah, jadi sebenarnya sesemua kita ini punya kemampuan masing-masing yang perlu kita kembangkan sendiri. Jangan mengikuti orang. Jadilah diri kita sendiri. Ya, luar biasa. Kata terakhir, kata kunci, jadilah dirimu sendiri. Ini sesuatu yang menarik dari rangkuman semua pembicaraan kita dengan Bunda kita yang luar biasa ini. Pastinya banyak menginspirasi. Bunda, mungkin kalau mau berbicara kita bisa sampai berjam-jam. Bisa. Tapi saya yakin Bunda juga kesibukannya banyak. Kemudian malam ini kita berada di rumah beliau nih, di Jalan Mongon Sidi. Tentunya yang terakhir Bunda, harapan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, jangan sampai hal-hal yang tidak terpuji sampai kita lakukan. Silakan Bunda. Baik, kepada seluruh anak-anak Bunda ya, yang Bunda sayangi, terutama anak-anak milenial ini. Jangan pikir pura-pura bilang anak, enggak. Karena anak saya yang paling kecil pun sudah 26 tahun. Berarti klien-klien ini anak-anak saya kan. Nah, sebenarnya sayang sekali kalau kalian melewatkan hari-hari kalian, waktu-waktu yang diberikan Tuhan ini dengan sia-sia. Duduk saja pun kita rugi. Apalagi membuat kerugian. Yaitu hal-hal yang bersifat negatif. Namanya negatif. Negatif berarti rugi. Mari manfaatkan waktu kita untuk berbuat sesuatu. Hari ini tanya diri kita, saya sudah mendapat ilmu atau informasi apa ya hari ini? Artinya Anda harus membaca, Anda harus mendengar, harus Anda menonton, dan apa yang diambil hari ini untuk satu yang baik bagi kehidupan kita. Kemudian sebaliknya, tanya lagi diri kita, saya sudah berbuat apa ya yang bermanfaat hari ini? Karena segala sesuatu yang bermanfaat itu anakku, pasti itu menjadi bekal bagi dirimu. Bekal nanti itu kamu tidak sadari, itu tumpukan-tumpukan semacam kalau di komputer itu ya, masuk. Kebetulan komputer kita ini tidak akan pernah overload. Karena ini buatan Tuhan yang Maha Kuasa. Pesan Bunda, mari manfaatkan waktu kalian, perkembangan yang terkini ini kalian jadikanlah sesuatu. Dan siapa kan tahu ternyata YouTuber saja menjadikan suatu penghasilan. Jadi nggak mesti ini ya. Perankan diri kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Proyeksikan hal-hal apa yang dapat kamu tangkap sebagai satu kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri. Dan percayalah, hidupmu akan senang apabila kau berbuat sesuatu. Ini yang dapat Bunda sampaikan kepada kalian. Waktu tidak akan pernah menunggumu. Dia akan tetap berjalan kalaupun kau cuman diam. Luar biasa Bunda. Terima kasih Bunda. Khususnya apresiasi buat kami. Ini podcastnya Senyum Om Bahar. Insya Allah akan terus berkembang. Dan kami akan mengundang Bunda lagi untuk supaya berkenan hadir pada waktu-waktu yang akan datang. Dengan senang hati Om Bahar, karena melihat senyum Om Bahar, kan begitu ya. Baik. Mari kita lihat terus senyum Om Bahar. Baik, luar biasa. Terima kasih. Baik, kita sudahi dulu pertemuan kita sampai di sini. Terima kasih Bunda. Sampai.